Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight in the rain. Pemakaman 7 perwira TNI Angkatan Darat akibat peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia yang terjadi tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan pimpinan terakhir PKI. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari yang lainnya menjadi target dibunuh di kediamannya, sedangkan sisanya diculik menuju lubang buaya. G30 SPKI menjadi awal tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI serta pemantik berakhirnya rezim Orde Lama. Dari kejadian tersebut, 7 pahlawan revolusi diantaranya yang menjadi korban dan gugur. Pada tanggal 5 Oktober 1965, 7 pahlawan tersebut dikebumikan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta Tengah. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut adalah 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat serta 1 orang perwira pertama Angkatan Darat. 7 pahlawan tersebut diantaranya: pertama, Letjen TNI Ahmad Yani; kedua, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo; ketiga, Maijen TNI Siswondo Parman; keempat, Maijen TNI Raden Suprapto; lalu Maijen TNI Mas Tito Darmo Haryono; terakhir Lettu ZI Pierre Andre Standian. Dalam kesempatan itu, Menteri Pengal Marta Dinata telah membacakan doa di hadapan tiap-tiap jenazah sebelum para jenazah diberangkatkan dari Aula Dived. Telah dibacakan secara berturut-turut doa yang dilakukan secara kekristenan untuk arwah DI Panjaitan serta Letu Khairi Tandian. Sedangkan untuk para arwah lainnya dipanjatkan doa secara Islam. Pemberangkatan dengan 7 buah panser disaksikan oleh berpuluh-puluh ribu warga kota Jakarta. Para jenazah pahlawan revolusi itu didahului oleh lebih kurang 30 buah truk terisi satuan-satuan RPKAD, resimen para komando Angkatan Darat. Penduduk ibu kota yang begitu banyak menunggu di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan jenazah. Tujuannya ialah hanya memberi penghormatan terakhir kepada para pahlawan-pahlawannya. Kendaraan-kendaraan panser berdiri dengan teratur dan tenangnya di depan Taman Pahlawan Kalibata, serta sebuah satuan dari barisan berkuda ditempatkan di jalan masuk Taman Pahlawan secara berhadapan. Rombongan jenazah dibagi menjadi 2 setelah melintasi gerbang. Serombongan membelok ke kiri, yaitu rombongan yang terdiri dari jenazah Brigadir Jenderal DI Panjaitan serta Letu Pierre Tandian yang beragama Kristen, serta rombongan lain yang terdiri dari para pahlawan lainnya membelok ke kanan untuk dimakamkan di pemakaman khusus bagi mereka yang memeluk agama Islam. Setelah tiba di tempat, para jenazah diturunkan dari kendaraan-kendaraan panser yang membawa mereka ke tempat istirahat terakhir. Dengan penuh hikmat, barisan genderang Kodam Jaya mulai menyembunyikan genderangnya. Melalui jenazah ke-7, pahlawan-pahlawan revolusi memasuki Taman Pahlawan Kalibata. Para jenazah tersebut dipikul di atas pundak sejumlah taruna Akademi Militer Nasional yang dilakukan secara bergantian dengan para anggota RPKAD. Kemudian secara berturut-turut telah dibacakannya riwayat hidup para pahlawan tersebut. Lalu dibacakannya keputusan oleh Bung Karno tentang kenaikan pangkat para pahlawan revolusi itu.
Dalam keputusan TSB, PJM Presiden telah menyatakan bahwa ketujuh pahlawan revolusi tersebut pangkatnya dinaikkan dengan 1 tingkat. Selesai pembacaan surat keputusan tersebut, para jenazah diturunkan ke dalam liang makam serta ditembakkan salpojang dilakukan oleh 2 buah peleton RPKAD, lalu penutupan liang-liang makam tersebut. Lalu yang terakhir ditutup dengan pembacaan doa. Proses pemakaman 7 pahlawan revolusi Indonesia yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI menjadi bersejarah di kalangan masyarakat Indonesia karena pengorbanan ketujuh pahlawan tersebut yang telah mengorbankan hidupnya demi tanah air tercinta. Proses pemakaman yang dilakukan pun sangat hikmat dan teratur karena merupakan bentuk kecintaan dan penghargaan masyarakat Indonesia kepada 7 pahlawan revolusi tersebut yang telah banyak berkorban demi Indonesia.